Sebelumnya, setelah masalah di Wind Lightning Pavilion selesai, Feng Zunze dan lainnya segera beranjak pergi. Dalam perjalanan, Xiaoyan terlihat tenang, tiba-tiba Xiaoyan memuntahkan beberapa tetesan darah hijau merah bercampur dalam nyala api. Darah ini, yang berisi riak energi yang mengejutkan, perlahan-lahan dipaksa keluar. Feng Zunze, Mo Qingluan, dan Lin Yan mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat ini. Xiaoyan telah menyembunyikan benda ini di api surgawi sebelumnya. Mo Qingluan berkata itu adalah darah esensi Phoenix kuno. Apalagi warnanya yang begitu pekat. Sepertinya itu hanya bisa dimurnikan dari darah beberapa Heaven Demon Phoenix yang telah mencapai kelas Daosun. Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mo Qingluan. Bagaimana mungkin darah esensi Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiaoyan? Namun, untungnya tidak terdeteksi oleh Feng Qing'er. Tingkat Daosun Ancient Phoenix Essence Blood cukup untuk membuat Heaven Demon Phoenix memobilisasi pasukan mereka. Kalian berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Mo Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti masalah yang akan terjadi pada Xiaoyan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiaoyan. Mengapa ekspresinya? Ucap mata Lin Yan. Feng Zunze dan Mo Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan ketika mereka mendengar ini. Sepertinya ada lebih dari beberapa tetesan darah esensi Phoenix kuno. Sisanya harus tetap berada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar sepenuhnya, ucap Feng Zunze. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas bertanya. Bagian dalam darah esensi Phoenix kuno berisi kekuatan garis keturunan suku Heaven Demon Phoenix. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Kita harus membantunya, kata Mo Qingluan. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Darah esensi Phoenix kuno menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk memaksakannya sepenuhnya. Sekarang, Xiaoyan hanya dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno ini keluar dari tubuhnya, ucap Feng Zunze sambil menggelengkan kepalanya. Di saat mereka bertiga bertukar pikiran, Xiaoyan berusaha menekan pemberontakan esensi darah Phoenix kuno yang tersisa dalam tubuhnya. Xiaoyan berusaha menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mengumpulkan sisa darah esensi darah Phoenix kuno yang tersebar dalam tubuhnya dengan tujuan untuk menyempurnakannya. Sekaligus, setelah dengan usahanya, Xiaoyan menghela nafas lega, setelah melihat darah esensi yang tersebar telah berkumpul. Menjadi satu sebelum mencipta kuali dengan teratai apinya dan berencana untuk memurnikan darah itu seperti dia memurnikan pil obat. Esensi darah kuno berubah menjadi energi liar, berubah menjadi kekacauan seiring dengan naiknya energi api di dalam kuali, yang menyebabkan energi darah menguap dan berubah menjadi kabut hijau merah yang tidak lagi sifat kekerasan. Kabut hijau merah terus menembus ke dalam tubuh Xiaoyan dan dia juga merasakan tubuhnya semakin diperkuat. Pikiran Xiaoyan memasuki kuali api. Saat ini, masih ada 2/3 dari gugus energi hijau merah. Mengingat dengan kuatnya energi esensi darah kemungkinan tubuhnya tidak akan mampu, namun jika tidak disempurnakan seutuhnya itu juga akan merusak tubuhnya. Memurnikan darah esensi terus ia lanjutkan, kabut energi hijau merah terus masuk ke dalam tubuhnya, dan benar apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan, gugusan energi hijau merah yang terus masuk dalam tubuhnya, menunjukkan tubuhnya mulai ada pembekakan. Hal itu membuat Feng Zunze, Mo Qingluan, dan Lin Yan terkejut dan khawatir melihat kondisi Xiaoyan saat ini. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Xiaoyan. Feng Zunze juga berinisiatif akan melakukan sesuatu pada Xiaoyan, dia segera mengumpulkan energi di tangannya, namun saat dia ingin memaksa keluar darah esensi Phoenix kuno dari Xiaoyan, namun tiba-tiba Xiaoyan membuka matanya dan tiba-tiba membentuk segel aneh di tangannya, dan sepasang sayap raksasa terlihat dengan indah di punggungnya. Serentak hal itu membuat Feng Ze, Mo Qingluan, dan Lin Yan terkejut. Hal ini membuat berpikir apakah Xiaoyan telah membunuh salah satu anggota dari suku Heaven Demon Phoenix, jika tidak kenapa Xiaoyan bisa memiliki esensi darah Phoenix kuno dan sayap tulangnya sekaligus. Mendengar itu Feng Zunze terkejut, karena bahkan Yao Chen dan dia akan berpikir 2 kali menyentuh seseorang dari suku Heaven Demon Phoenix. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan terbuka dan melihat kelompok Feng Zunze yang sedang mengamatinya. Maaf, aku tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya dan tan sadar melolong ke langit.
hingga terdengar raungan naga dan tangisan burung phoenix di dalamnya. Hati Feng Zunze langsung bergetar saat mendengar lolongan ini, tanpa diduga, Xiao Yan memiliki kedua gelombang sonik teratas secara bersama-sama. Xiao Yan juga terkejut dengan hal yang barusan terjadi. Feng Zunze segera mengingatkan agar Xiao Yan harus menyembunyikan Nia di masa mendatang. Kalau tidak, jika suku Heaven Demon Phoenix mengetahuinya, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar. Xiao Yan termenung mendengar ini, dia terkejut melihat sayap tulang telah berubah dan kondisi tubuhnya juga telah mengalami peningkatan. Setelah memastikan Xiao Yan baik-baik saja, Feng Zunze bertanya tentang Yao Lao kepada Xiao Yan. Pada saat itu Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri, namun diriku tidak mempercayainya. Xiao Yan menghela nafas pelan dan menjawab, guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Serentak Feng Zunze menunjukkan niat membunuh yang tajam dari dalam dirinya bahwa di masa lalu Han Feng bekerja sama dengan aula jiwa untuk mengkhianati gurunya. Mu Qingluan terdiam melihat ekspresi gurunya, dia juga terkejut setelah Feng Zunze menyebut nama Yao Chen sambil melihat Xiao Yan. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yan adalah murid Yao Chen kepala paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao pernah menjadi kepala paviliun. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu sedikit banyak dikelola oleh saya, ucap Feng Zunze menjelaskan. Namun dia tidak mau membahasnya sekarang. Dia lebih fokus untuk menangkap Han Feng dan menghabisinya dengan tangannya. Segera Xiao Yan menjentikkan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya di mana tubuh spiritual Han Feng ditahan. Dan terdengar suara Han Feng mengoceh, setelah botol giok dibuka tubuh spiritual Han Feng segera membebaskan diri. Tiba-tiba dia terbuat diam oleh sosok Feng Zunze muncul di depannya dengan mata sedingin es menatapnya. Han Feng berteriak, jangan bunuh aku, dia mengakui mengkhianati gurunya dan juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls. Melihat niat membunuh Feng Zunze, Xiao Yan berkata, jangan menghabisinya sekarang, saya masih membutuhkannya untuk menemukan di mana guru ditahan oleh jiwa, dan segera mengembalikan tubuh spiritual Han Feng ke dalam botol giok.